Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tayangan di konten Mayang ID. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita akan mereview tentang quarter life crisis. Apa itu? Nah, masih ingat kan kalau kita pernah live Instagram bersama Kak Vidya Hanan? Kak Vidya Hanan ini adalah salah satu dosen psikologi di UIN Bandung. Nah, beliau pernah menerangkan apa itu quarter life crisis. Boleh dicek ya di Instagram Mayang ID, jangan lupa di-share dan di-komen kira-kira bagaimana sih tahap atau perasaan kawan-kawan ketika berada di posisi quarter life crisis. Atau mungkin kita tidak pernah tahu bahwa ternyata kita pernah melewati itu semua. Bagaimana itu? Mari sedikit saya akan mereview sesuatu yang pernah dibahas oleh Kak Vidya Hanan di Instagram Mayang ID. Quarter life crisis ini di mana situasi dan kondisi menuntut kita untuk berpikir jernih untuk menentukan pilihan dan lain halnya. Usia berapa quarter life crisis ini sering kita alami? Di sekitar usia 18 sampai 30 tahun. Umumnya quarter life crisis ini meliputi hal karir, hal percintaan kita, hal relasi, lalu hal pekerjaan, perkuliahan, gitu, masa depan kita. Nah, itu. Dan biasanya selalu dihantui rasa khawatir yang terlalu berlebih, lalu ketakutan akan masa depan, lalu bingung harus seperti apa dan lain halnya. Nah, lalu bagaimana cara menghadapi persoalan quarter life crisis ini di dalam diri kita? Ingat, yang pertama adalah berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Yang kedua, coba ubah satu ketakutan itu menjadi satu tindakan. Kalau misalnya takut terus tapi tidak action, nah itu akan terus menghantui dan menjadi mindset dalam diri dan hidup kita. Nah, yang ketiga adalah coba kita bentuk atau cari circle yang positif, yang bisa terus merecharger, yang memberikan energi positif, masukan, saran, atau ketika memberi kritik dan saran pun itu yang membangun, bukan yang menjatuhkan atau bahkan misalnya menyingkirkan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah khawatir misalnya kita pada posisi quarter life crisis, selama kita punya prinsip dan kita siap menghadapinya. Lalu apa tanda-tanda dari quarter life crisis ini? Kira-kira masih ingat nggak kawan-kawan apa itu? Yang pertama adalah kita sering merasa bingung dan khawatir akan masa depan kita. Nah, yang kedua, kadang merasa tidak nyaman kalau sekiranya kita tidak pada posisi yang kita tidak sukai. Nah, yang ketiga, selalu bingung akan keputusan yang akan kita ambil ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Misalnya mau lanjut kuliah kah setelah S1, atau misalnya mau nikah, atau misalnya mau kerja dulu. Nah, seperti itu. Bingung menentukan keputusan. Nah, selanjutnya kurangnya motivasi hidup. Kok gini-gini aja ya flat? Nah, itu harus dicurigai. Nah, tanda-tanda selanjutnya adalah selalu merasa iri akan pencapaian rekan sebayanya atau tetangganya ketika mereka selangkah lebih maju dari kita. Dan tanda-tanda yang terakhir adalah selalu merasa tertinggal. Selalu
ada kekhawatiran yang terlalu tinggi bahwa kita tertinggal dari orang lain. Nah, kira-kira seperti itu poin-poin review berkaitan quarter life crisis yang telah kita laksanakan live IG bersama Kak Vidya Hanan beberapa waktu lalu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.